Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum fil jannati manzilah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Amin ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Imam Masjid, Ketua BKM Masjid Baitul Quddus beserta seluruh jajaran pengurus Badan Kemakmuran Masjid, jamaah tetap, Bapak, Ibu, kaum muda, kaum mudi, saudara-saudari kami sidang jamaah maghrib hingga isya nantinya, semuanya dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitul Quddus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, Allah sempurnakan balasan atas kebaikan penghambaan kita kepadanya, dan semoga kita beserta keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kuat dalam beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa kehidupan kita. Salat berantingkan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah suluh cahaya pelita bagi kita dan bagi seluruh alam semesta. Dengan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran, begitu juga etika, keindahan dalam berperilaku telah ditampilkan oleh baginda Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan cahayanya, nurnya, sehingga kita dapat menapaki jalan kehidupan kita ini dengan mengikuti jejak langkah tapak yang pernah ditapaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu sambil mendengarkan beberapa ayat suci Al-Qur'an nantinya dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kita beristiqamah mengambil sejumlah hadis dari sebuah kitab yang sangat monumental, sebuah kitab yang telah dikukuhkan oleh para ulama atau para pencipta ilmu, adalah buku yang dicetak nomor 2 paling banyak di atas muka bumi ini, paling dikenal, paling familiar, yang kita katakan tadi nomor 2 paling banyak dicetak di atas muka bumi ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, karangan seorang ulama dari Suriah kalau hari ini, berasal dari sebuah kampung namanya Nawa. Nawa itu adalah kampung pelosok yang orang mungkin tidak mengetahuinya di mana lokasinya, di dekat kota apa. Tapi karena kelahiran seorang ulama yang kelak nantinya menjadi seorang ulama yang agung, dan dengan keikhlasan ibadahnya, ilmunya, setiap langkah, jejak langkah yang telah beliau jalani di dalam kehidupannya berdasarkan keikhlasan, ketulusan, sehingga Allah berkahi perjalanan kehidupannya itu. Dan segenap apapun yang telah beliau telurkan daripada karya-karya yang sangat
monumental, masterpiece dari karya beliau, di antaranya Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, begitu juga ada kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yang punya syarahan terhadap Sahih Muslim adalah karangan seorang ulama yang berasal dari kampung, yaitu Nawa. Siapa nama beliau? Yahya Ibnu Syaraf Ibni Marri, diberi lakab dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria adalah kunyah, dan juga lakabnya adalah Muhyiddin. Muhyi itu seorang yang menghidupkan, ad-din itu agama. Karena di dalam kehidupannya beliau menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah al-imam yang lebih dikenal dengan al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab beliau Riyadhus Shalihin, yang artinya adalah taman-taman bagi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang soleh ini benar-benar akan membersamai para nabi, yang juga nanti di dalam surga itu ada orang-orang syahid, orang syuhada. Begitu juga ada orang-orang yang siddiqin, penegak kebenaran, orang yang senantiasa jujur di dalam kehidupannya, benar dari segi ucapan, sahih dalam segi perbuatan, siddiqin sebutannya, dan juga salihin. Bisa dilihat di dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ahli surga yang kalau kita ingin menemani mereka, ingin membersamai mereka, mereka jaminan surga. Jika kita ingin membersamai mereka, syaratnya wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ibaratnya kalau mau membersamai orang-orang yang terbaik di tempat tertinggi dalam surga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang bagaimana nanti implementasinya, bagaimana terjemahannya di dalam kehidupan kita, maka itu sambil-sambil nanti ada kajian-kajian yang mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu asbab masuk ke dalam surga dan dijamin oleh Allah. Bahkan Rasulullah nanti kalau kita lihat di dalam sirah Nabi, sirah Nabawiyah, fragmen sesi terakhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dituliskan oleh para ulama sejarah, para ulama sirah Nabawiyah, menuliskan bahwasanya baginda Rasul, ucapan terakhirnya, ucapan paling terakhir, the last word yang paling terakhir daripada Rasulullah, mungkin sering kita dengar riwayatnya ummati ummati ummati, itu yang masyhur dan tidak kita salahkan, karena memang di dalam banyak riwayat memang terdapat beberapa ucapan terakhir baginda Rasul. Di antaranya juga ada yang mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir Rasulullah, salat dan perlakukan hamba sahaya dengan sebaik-baiknya. Maknanya apa? Dalam level paling tinggi dalam menghadap memperlakukan hamba sahaya itu adalah dengan memerdekakannya. Kalau belum mampu memerdekakannya, maka perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, tidak dizalimi, tidak disakiti dan sebagainya. Nah, ada ucapan terakhir yang juga dikuatkan oleh para ulama sirah, bahwasanya baginda Rasul di akhir hayatnya, sebelum beliau wafat, itu sempat mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya terhadap maut ada sakarat, yaitu tanda rasa sakit yang dialami oleh setiap yang akan berpulang. Rasulullah mengalaminya sendiri dan Rasulullah melafazkannya. Ya, ini menjadi hadis yang membuktikan bahwasanya namanya maut ada sakarat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan sakrah. Ada kata sakra, itu artinya tanda-tanda rasa yang dialami oleh seorang yang akan
berpisah dengan kehidupannya, ruh yang akan terpisah dari jasadnya. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Itu ucapan terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya Allah, izinkan aku nanti akan membersamai orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atau yang Engkau jamin kenikmatan di akhirat nantinya. Kalau kita kan setiap baca Al-Fatihah itu, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau jamin kenikmatan bagi mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Makanya jangan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena kenapa? Mereka maghdub 'alaihim, mereka itu dimurkai, dibenci oleh Allah. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang sesat itu. Kalau para ulama ada yang menafsirkan ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi waladdallin Nasrani, atau siapapun yang masuk kategori itu. Tapi yang kita inginkan jalan yang Allah berikan nikmat. Siapa nih Allah berikan nikmat? Di dalam surah An-Nisa, seingat kami ayat 36 atau ayat sekian, dapat dilihat nanti di dalam mushaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kita menelusuri jalan orang-orang saleh. Kita bukan nabi, tidak akan pernah kita menjadi nabi. Karena nabi terakhir adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nantinya pun Nabi Isa alaihissalam yang akan Allah kembali turunkan di dunia sebagai salah satu umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi sebagai nabi dalam artian bukan penutup para nabi, karena khatamun nabiyyin, penutup para nabi tetaplah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi kemudian Nabi Isa alaihi salam itu ditetapkan sebagai salah satu umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah tugaskan untuk memberhentikan Dajjal. Dan nanti kita akan singgung, ada salah satu hadis yang ada dalam kajian kita, bagaimana peran daripada Dajjal itu dan bagaimana statusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak. Kemudian syuhada kalau kita benar-benar nanti ya mengikuti berjihad fisabilillah atau mungkin kita bisa saja mendapatkan maut syahadah, yaitu kematian yang disyahidkan, yang disaksikan oleh para malaikat, yang kematian diridai oleh para malaikat, didamba-dambakan oleh para malaikat. Tapi kalaupun tidak kita syahid, mungkin kita adalah seorang yang siddiqin, tapi menjadi seorang yang siddiq itu susahnya luar biasa. Siddiq yang benar-benar telah diakui kejujurannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah penghulu nanti bagi orang-orang yang digelari as-siddiqin. Tapi minimal kalau kita tidak sampai derajat siddiqin, minimal shadiqin. Karena siddiqin itu orang yang selalu jujur, selalu benar. Sementara kita benar, nanti keliru, salah, khilaf. Kemudian benar lagi, khilaf lagi. Benar, khilafnya 2 kali, dan seterusnya. Siapa di antara kita yang coba kita akui saat ini, yang kita lurus betul-betul dalam keadaan siddiq, jujur dalam perbuatan, sahih dalam perkataan? Siapa orangnya? Kalau ada, berarti dia siddiq. Tapi kalau ternyata dia masih sering jujur, benar, maka dia shadiq. Kalau kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kamu hai orang-orang yang beriman, dan jadilah kamu membersamai orang-orang yang shadiq. Minimal kita dengan orang shadiq, orang yang jujur, orang-orang baik. Ini ahli masjid ini shadiqin. Orang-orang yang jujur, karena kenapa? Ini waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk kita rehat sejenak. Kan nggak terus-menerus kita ini dalam kerjaan, ya, dalam kegiatan melulu, dalam aktivitas terus-menerus, sampai lupa untuk pemberhentian seperti ini.
Ada namanya halte. Halte itu adalah tempat pemberhentian. Ada juga waktu pemberhentian. Allah tetapkan waktu pemberhentian. Kalau tempat, silahkan di mana saja bisa dilakukan. Salat itu nggak mesti di Masjid Baitul Qudus, tapi misal di Masjid Taubah, Baitul Qahar, atau sebaliknya, tidak mesti di sana, tapi juga di Baitul Qudus. Kalaupun setiap waktu di Baitul Qudus, maka itu juga baik. Yang penting waktu pemberhentian itu kan nggak melulu kita sepanjang malam sampai nanti zuhur tidur saja. Mesti ada subuhnya, istirahat, rehat kita dari tidur. Jangan tidur terus panjang. Tapi ada pemberhentian sholat subuh. Kemudian kita memulai aktivitas pekerjaan kita, profesi yang kita lakoni. Bukan mesti sampai sore non-stop, tidak. Mesti ada zuhurnya. Nanti akhirnya di ujung ada sholat asarnya. Dinginkan badan kita. Setelah asar ada lanjutan kegiatan. Mungkin kita sedang berehat, sedang berjalan-jalan. Kan nggak terus kita jalan-jalan sampai tengah malam. Ada maghrib. Berhenti. Dan maghrib ke isya tidak panjang. Kita ambil momen ini untuk kita merefleksikan diri. Kenapa enggak kita ambil seperti hari ini, dari maghrib ke isya cuman durasinya 40 menit saja. Ini kita enggak terasa nih sudah jalan waktu. Mungkin tersisa hanya 28-25 menit saja untuk merampungkan kajian kita. Tapi ini sangat singkat, 40 menit ini. Kenapa tidak kita jadikan 40 menit setiap harinya untuk refleksi diri seperti ini? Oh, mungkin ada pengkajian di Masjid Baitul Qudus. Ada secara rutin dilaksanakan, disampaikan oleh para asatiz, para ahli ilmu. Mungkin kalau tidak ada di satu waktu, tidak ada pengkajian, hari ini bisa kita akses YouTube, bisa kita akses MP3. Yang penting setiap hari antara maghrib ke isya ada momen refleksi dirinya. Setiap hari mesti ada. Dan kenapa alasannya nanti insya Allah di dalam kajian hadis kita akan sampaikan dalil penguatnya. Supaya yang kita lakukan ini ada pagarnya, ada sesuatu yang mengikatnya, sehingga kita tidak lemah dengan ibadah kita ini. Yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadiqin tadi kita katakan. Kalaupun ternyata kita siddiqin nggak nyampe level kita, minimal solihin kita masuk dalam golongan itu. Golongan orang soleh. Dan mudah-mudahan kita masuk di sini. Karena kenapa? Dengan kitab Riyadhus Shalihin yang akan menuntun kita menuju kepada gelar solihin itu yang Allah jamin surga bagi mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin pada babun fil mubadarati ilal khairat, yaitu bab tentang mubadarah, agar kita senantiasa bergegas, agar kita senantiasa mempercepat langkah, mengambil start sedini mungkin, secepat mungkin. Kenapa harus seperti itu? Karena kita di dalam melakukan kebaikan tidak seperti orang melakukan maraton. Ada namanya lari maraton. Itu lari maraton itu. Kalau misalnya ada ini dilakukan oleh Pemkab Abdia, misalnya lari maraton dari depan Masjid Taqwa Blang Pidi sampai ke Simpang Durian Rampak misalnya. Jalan maraton itu ada berapa? Mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Pastilah orang yang akan mengikuti program maraton itu akan ditetapkan harinya, waktunya, dan kemudian start dan finishnya. Dan bagaimana ketentuan-ketentuannya. Maknanya nanti ada persiapan-persiapan. Itu lari maraton. Yang kemudian nanti ada yang mungkin ikut hanya sekedar hore-hore saja. Ya, ingin meramaikan. Padahal dia bukan tujuannya untuk mencapai garis finish. Yang penting dengan pakaian itu dia bisa foto-foto, bikin video dan segala macam. Orientasinya hanya sebatas ikut-ikutan untuk meramaikan. Dan kemudian siapa yang nyampe ke finishnya nanti, ya siapa orang yang memang ingin menggapai garis finish. Tapi kita di dalam beribadah, terutama juga dalam menggapai ampunan maghfirah Allah, tidak diatur untuk bersepakat pada suatu waktu tertentu untuk di tempat tertentu.
Karena kalau seperti itu, berapa orang yang harus kita tunggu untuk mengikuti program istighfar? Maka Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran misalnya. Dalam surat Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, dan bersegeralah kamu untuk menuju kepada maghfirah Allah min rabbikum, yang datang dari Allah. Kan di sini kata Allah itu wasari'u. Kalian itu sari'u, bergegaslah. Memang di sini artinya kompetisi, betul. Sebagaimana kita di bulan Ramadan kemarin berkompetisi untuk benar-benar meraih Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lewati, yang pernah kita jalani. Nah, wasari'u di sini bagi ini ada beberapa yang pegiat ilmu agama, penggiat bahasa Arab. Kalau kita lihat dari segi bahasa saja, kata wasari'u di situ dari kata sara'a yusari'u musara'atan. Itu artinya ada orang-orang yang mengikuti kompetisi ini, bergegas, dia berlari mempercepat langkah diri, tapi dia melakukan itu terlebih dahulu sehingga orang lain akan mengikutinya, tapi dia yang memulai. Jadi ibaratnya sara'ar rajulu rajulan, mereka nanti ujungnya mereka berkompetisi mempercepat langkah, tapi yang memulai menginisiasinya satu orang itu. Beda dengan tasara'u. Kata, kalau misalnya kita di dalam ayat itu digunakan watasara'u ila maghfiratin min rabbikum, itu berarti pemahamannya macam maraton tadi. Semuanya pada waktu di tempat pengkajian habis maghrib, pengkajian habis subuhnya, supaya kesempatan untuk bermuhasabah diri melalui penyampaian orang lain itu lebih sering dilakukan. Dan kebetulan ada orang-orang yang memang mempannya kalau disampaikan, tapi syukurlah kalau ada orang yang dia bisa bermuhasabah diri dengan dirinya sendiri, mampu. Karena kenapa? Mungkin sudah mumpuni dari segi keilmuan. Jangan pikir orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah itu nggak ada tantangannya. Jangan pikir kehidupannya soleh-soleh terus. Tantangan, rintangan, aralnya lebih besar daripada orang yang ilmunya tidak setinggi itu, ketakwaannya tidak selevel itu. Orang makin tinggi ilmunya, makin banyak ketakwaannya, makin banyak aral yang melintang. Coba nanti kita akan buktikan bagaimana ada seseorang di antara ulama, oke, kita sebut nama ulama itu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu luar biasa tantangan dalam kehidupannya. Ya, nantilah kita sebutkan, coba kita habiskan dulu hadis dari Rasulullah, baru kita akan berpindah kepada Malik bin Dinar, seorang tabi'in yang itu sangat zuhud, ahli hadis, katabatul mushaf, di antara para ulama yang menulis mushaf, punya kemampuan untuk menulis Al-Quranul Karim. Di antaranya Malik bin Dinar. Tapi kita tidak pernah menyangka sekelam itu masa lalunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Allah tadi, wasari'u ila maghfirah. Begitu juga di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Ini lebih sering ayat yang mungkin jadi moto, menjadi penyemangat. Fastabiqul khairat, maka kalian bergegaslah, berkompetisilah untuk, kalau tadi maghfirah, yang ini untuk khairat. Khairat itu apa? Kebaikan-kebaikan. Allah sebutkan enggak khair, tapi khairat. Khairat itu berarti banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Baik kebaikan yang sifatnya fardu wajib, begitu juga ada yang sunat, ada juga kebaikan yang sifatnya mubah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, dan ini menarik sekali bagaimana sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memberikan pelajaran bagi umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Yang ini, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Jadi nama Abu Hurairah ini ketika kami baca ada suatu syarahan sampai 20, 30, 40 pendapat tentang namanya Abu Hurairah itu. Kalau Abu Hurairah yang kita kenal kan Abu Hurairah seorang sahabat yang mencintai kucing kecil. Hirrah itu kucing, Hurairah berarti lebih kecil daripada kucing itu. Berarti kucing yang kecil. Kucing yang kalau kita lihat di jalan itu yang nampaknya pelan. Karena dia masih kecil. Nah, Abu Hurairah kepada kucing kecil ini sangat sayang. Berarti kan orang yang menyayangi makhluk Allah sekecil itu berarti punya hati yang sangat lembut. Ini Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul, padahal usia mulazamah itu berinteraksi dengan baginda Rasul itu sangatlah sedikit waktunya, hanya dalam rentan 3 tahun kira-kiranya. 3 tahun bisa meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ribuan hadis. Kira-kira itu sehari berapa hadis dapat dari baginda Rasul? Dan beliau ahlu suffah, nggak punya rumah beliau, tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Nah, orang-orang ahlu suffah itu memang tinggalnya mereka orang yang sangat bersahaja, nggak punya apa-apa. Ingat kami ahlu suffah, Muaz bin Jabal juga masuk di dalam kategori itu. Abu Zar al-Ghifari juga masuk kategori itu. Orang yang zuhud sekali, kehidupannya kalau kita lihat sahabat yang tidak hidup dalam kekayaan, ya keberadaan, ya ini ahlu suffah. Di antaranya Abu Hurairah tadi. Makanya berkah kehidupannya. 3 tahun bersama Nabi sampai Rasulullah wafat, riwayat hadisnya sampai ribuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, "Badiru bil a'mali sab'a." Percepatlah untuk beramal, melakukan al-a'mal, yaitu kebaikan-kebaikan, amal-amal yang sangat bervariasi. Lakukan, badiru kata baginda Rasul, segerakan untuk berbuat, jangan tunda-tunda. Yang kita sifatkan manusia tadi suka nunda-nunda, alah nanti aja, alah minggu depan kan ada Ramadan ini kan, alah Ramadan kemarin saya biasa-biasa aja, nanti kan insya Allah Ramadan depan ada. Ramadan mungkin tetap ada, tapi kamu apakah masih ada di Ramadan tahun depan? Itu kan pertanyaan yang memang menusuk sebenarnya. Orang yakin Ramadan tahun depan insya Allah lebih baik 1448 Hijriah. Pertanyaan, kamu nanti di bulan Ramadan tanggal 1 itu ada hidup atau enggak? Kadang-kadang di penghujung Sya'ban udah dia siap-siap, udah dia bersih-bersih rumah, udah bersih-bersih diri, ternyata enggak jumpa dengan Ramadan. Untung kalau sudah bersih-bersih. Bersih diri itu orang yang memang udah siap-siap untuk masuk Ramadan dalam keadaan suci. Jadi di bulan Ramadan bukan lagi prosesi untuk menyucikan diri, bukan, karena dia sudah suci selama 11 bulan sebelumnya. Nah, sehingga bulan Ramadan itu dia jadikan bulan yang kalau orang kan kalau dalam keadaan bersih suci kan enak sekali ibadah itu, nggak ada penghalang itu, nggak lagi terfikir dia beban kepada dosa yang udah lalu itu, yang kalau ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu kayaknya bukan yang lalu-lalu, kalau yang baru-baru mungkin. Karena manusia itu bisa saja kapan dimanapun dia berada, bisa saja dia berdosa, berbuat salah. Tapi yang dulu-dulu itu sudah lewat, sudah selesai urusannya. Nah, untung kalau dia sempat bersuci. Kalau dia belum bersuci, Ramadan tahun depan gak sempat lagi berjumpa, dan ternyata sebelumnya dia sudah dipanggil kepada Allah dalam keadaan kotor dan bernoda tadi. Yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajarannya agar kita tidak menunda-nunda amal. Badiru bil a'mali sab'a, kata Rasulullah. Segerakan berbuat amal sebelum 7 perkara itu akan tiba. Secara cepat kami akan sebutkan. Hal tantaziruna illa faqram munsiya. Apakah kamu ini enggan menunda-nunda berbuat amal? Apakah kamu sedang menunggu, menanti illa faqram munsiya, sampai kefakiran yang akan melupakan akan mendatangimu?
Kalau sekarang kan lagi lapang nih, alhamdulillah, lagi beradalah kita saat ini, nggak sempit-sempit kalilah hidup kita. Tapi kita merasa, alah nanti biar agak kaya-kaya sedikit lagi. Ternyata dia mengharapkan agak sedikit bertambah hartanya di kemudian hari, ternyata nyungsep ke bawah. Kehidupannya turun ke bawah sehingga dia menjadi seorang yang fakir. Dan kata Rasulullah, kefakiran yang disebut oleh Rasulullah ini sifatnya munsia. Orang yang fakir biasanya, yang kita sering mendengar di dalam hadis Rasulullah juga, Rasulullah sebutkan, fakir itu cenderung kepada kekufuran. Orang yang fakir cenderung mengarah kepada kekufuran. Karena dengan kefakiran itu dia sudah tidak tahu lagi kemana dia akan menggantungkan dirinya, menyandarkan dirinya. Sehingga apa? Jauh daripada iman, kekufuranlah yang akan dia terjebak di dalamnya. Maka munsia di sini kalau sudah fakir, dia lupa kepada Allah, lupa kepada Allah yang maha razik, yang maha memberikan rezeki, lupa segala-galanya. Orang yang fakir itu dia sudah terkepung oleh penatnya, oleh kesusahannya, luar dan dalam susah lahir, susah batin. Itu apakah mau tunggu sampai kefakiran yang jenisnya seperti itu akan datang baru kamu beramal? Kalau orang yang fakir dapat melupakan tadi itu, kira-kira dia masih sanggup beramal nggak di waktu itu? Dia sudah fakir, bagaimana beramal? Sementara dia sudah menyia-nyiakan kesempatan sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah, au ghinan mutghiya, atau mungkin ada orang seperti ini, ala nanti aja lah, kan nanti bulan depan saya insya Allah akan jadi orang kaya. Karena kenapa? Dia sudah bekerja, ini nanti bulan depan saya akan jadi orang kaya. Nanti waktu saya kaya saya akan beramal. Nanti waktu kaya saya akan bersedekah, saya akan wakaf ini dan itu. Ternyata kan banyak orang yang seperti itu. Dia berangan-angan nanti waktu dia kaya baru dia beramal. Ternyata waktu dia kaya jadi lupa. Atau kata Rasulullah, bukan yang melupakan tadi, justru mutghiyah. Orang kaya minimal dia hendaknya mempertahankan kekayaannya, jangan berkurang. Caranya bagaimana? Yang gak halal pun dia akan tempuh. Dan banyak hari ini orang kaya, mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya di sini, karena kayanya insya Allah dengan harta yang halal. Tapi ada orang yang kaya, terpanggil dia untuk menghalalkan segenap cara. Yang penting kayanya bertahan atau bertambah, gak ada urusan jalan yang ia tempuh. Yang penting kaya, yang penting hidupnya bermewahan, bermegahan. Meskipun jalan riba ia tempuh, jalan judi dia mainkan, dan sebagainya. Zalim tidak jadi masalah baginya, yang penting kaya. Kalau sudah kaya yang dengan seperti itu, kira-kira masih teringat ke wakaf atau tidak? Masih ingat kepada infak sedekah yang dia cita-citakan sebulan yang lalu, atau ternyata sudah lupa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au maradan mufsida, sekarang sehat atau mau tunggu nanti waktu nanti tiba sakit, masa sakit. Sakitnya di sini mufsida kata Rasulullah, yang dapat merusak, sakit yang dapat melumpuhkan. Kalau orang yang sehat, dia tunggu sampai ternyata hari dia sakit, sakitnya yang dapat melumpuhkan. Kira-kira waktu lumpuh, masih sanggup beribadah atau tidak? Enggak ingat lagi dia pun kepada ibadah. Karena kenapa? Dia fokus kepada bagaimana dia memulihkan badannya. Kemarin waktu dia sehat, disuruh pergi ke masjid, ada Honda, ada mobil, enggak pergi. Waktu dia sudah patah kakinya, coba. Ketika sudah patah kaki, baru dia teringat di situ. Nikmat sekali kalau saya kemarin lagi sehat, nggak patah kaki saya ini. Ini patah kaki 2 tahun saya harus menyembuhkannya. Dalam 2 tahun saya nggak bisa pergi ke masjid. Bagaimana mau sholat di masjid sementara kakinya patah? Sholat untuk luruskan kaki saya tidak bisa. Naik di atas motor, diantar pun nggak bisa. Akhirnya di rumah. Menyesal-nyesal. Syukur kalau dia menyesal. Kalau dia tidak menyesal. Kemudian au haraman mufannida atau mufnida, atau kamu mau tunggu sekarang kan lagi sehat-sehat, lagi muda, atau mau tunggu sampai nanti tua. Sementara tua itu kata Rasulullah mufnida. Mufnida itu
tua yang pikun. Tua pikun. Kalau sudah tua, mufnida itu sudah banyak lupanya, sudah banyak khayalnya, sudah banyak yang orang-orang pikun biasanya kan sudah perasaan ini kamu Muhammad ya, padahal namanya Ibrahim. Sudah salah orang. Karena kenapa sudah pikun tadi? Kadang-kadang dia sholat, ini mohon maaf pernah kami ya ini juga cerita dalam lingkar keluarga sebenarnya, cuman kami tidak sebutkan nama. Ada seseorang yang beliau sudah tua, usia beliau mungkin di atas 70. Beliau memimpin suatu salat jenazah waktu itu. Ya mungkin baiknya jangan beliau, ada orang lain sebenarnya yang lebih bugar. Beliau maju, ternyata apa? Setelah 2 kali takbir, dia malah balik ke belakang. 2 kali takbir, biasanya 4 kali takbir. Tadi kami salat Jumat, khatib Jumat di Pelumat, Takwa Pelumat. Setelah itu kami ada salat gaib, tetap 4 takbir. Gaibah, 4 takbir. Nah ini salat jenazah, ada jenazah di depan. Setelah takbir yang kedua, mungkin setelah salawat, langsung balik badan beliau ke belakang. Kira-kira jamaah belakang balik badan juga atau bagaimana? Namanya juga makmum kan ikut imam. Ini beliau tiba-tiba balik. Kami ketika melihat itu, menyaksikan, beliau tidak salah. Tidak salah dalam artian ya beliau memang sudah pikun. Sudah ada yang lupanya. Harusnya keempat takbir tidak dituntaskan. Sementara sholat itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi itulah kepikunan. Dalam artian orang yang sudah tua itu sudah banyak yang korslet, mohon maaf seperti itu. Sudah banyak yang korslet ya, kalau korslet sudah ngerti. Nah kemudian au mautan mujhiza, atau mau tunggu sampai mati yang tiba-tiba datang. Siapa yang bisa memastikan kapan meninggal? Tanda-tanda kematian kita semua sudah tahu. Banyak nih dalam sebulan ini aja, coba hitung berapa orang yang meninggal. Sebabnya apa? Kita sudah pelajari ini. Berarti kalau orang yang seperti ini, yang orang kena stroke, berarti kita antisipasinya ya jangan banyak stres, ya supaya nanti darahnya naik, tensinya hipertensi jangan. Nah, ada teknik-teknik supaya kita menurunkan tensi darah, atau menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Kita melihat banyak orang yang disebabkan oleh sebab-sebab seperti itu kematian mereka. Tapi kita tidak pernah menyangka ada orang nggak pernah didiagnosa apapun, nggak pernah divonis apapun, sehat walafiat, baru jumpa tadi habis asar, tiba-tiba udah dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada sebab apapun. Pas ditanya kenapa meninggal, tadi istirahat habis wudu, mau pergi ke masjid, dia rebahan di atas kasur, udah nggak bangun lagi. Ini yang dikatakan mautan mujhiza, kematian yang tiba-tiba. Mau tunggu kematian tiba-tiba itu datang baru beramal. Kalau udah mati kapan beramal? Awid dajjal, kata Rasulullah, fasyarru ghaibin yuntazar. Atau mau tunggu sampai dajjal tiba? Kenapa hari ini nggak beramal? Apa mau tunggu sampai dajjal tiba? Mau tunggu Nabi Isa turun? Fasyarru ghaibin yuntazar. Kalau mau tunggu ya jangan tunggu dajjal. Karena itu seburuk-buruk makhluk gaib untuk dinantikan. Kenapa makhluk gaib? Karena kita tidak tahu fisiknya yang hakikatnya bagaimana. Meskipun tanda-tanda sudah dapat kita informasinya. Jangan tunggu dajjal datang untuk kita beramal. Kalau sudah datang dajjal, mungkin bukan saat itu dia bisa beramal, malah dia mengikuti dajjal. Nauzubillah min dzalik. Awis sa'ah, atau mau tunggu sampai kiamat tiba. Wasa'atu adha wa amar, kata Rasulullah. Sementara hari kiamat itu adha, kondisinya itu benar-benar hancur lebur, menakutkan, wa amar, dan rasanya sangat menyakitkan. Mau tunggu hari kiamat. Hari kiamat bukan lagi hari beramal. Sementara itu hari kebinasaan seluruh alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sebagian Rasulullah sebenarnya menggetarkan jiwa kita supaya kita tidak terlena dengan kehidupan kita, supaya kita siap betul bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Setidaknya ada pertaubatan yang kita lakukan di setiap waktu, dan jadikan paling enak itu taubat waktu sholat. Karena sholat kita ini adalah media untuk bertaubat. Dalam sujud misalnya, sujud biasanya baca apa Pak? Ibu? Subhana rabbiyal a'la, kamu gitu ya? Subhana rabbiyal azim kalau ruku. Ya. Tapi ada bacaan di dalam sujud pula, ini riwayat yang lain. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh.
Subuhun Quddus. Ada juga bacaan yang lain, Subhanakallahu